Hai semua, selamat datang ke episode kali ini dalam seri Bersihkan Pikiran Anda. Saya Lili. Dan saya Gel. Hari ini kita mau sembang santai sajalah, tapi serius sedikit lah pasal isu yang kita semua hadap setiap hari, yaitu penggunaan plastik berlebihan. Plastik ini emang memudahkan hidup kita, betul kan? Tapi apa yang mudah untuk kita belum tentu mudah untuk alam sekitar. Betul tuh, plastik memang memudahkan hidup. Foto kali ini, Ya, kita nih kan rakyat Malaysia antara penyumbang tertinggi dalam pencemaran plastik di Asia. oh iya. Iya, Oke, kalau begitu mari kita kupas isu ini dengan lebih mendalam. foto kali ini, Malaysia sekarang dia jadi negara kelima tertinggi di dunia yang menyumbang kepada pencemaran plastik. Serius kah? Bukan main banyak tuh, patutlah makin tur pencemaran sekarang. Menurut Utility Binder dari United Kingdom, Malaysia mencemari laut dengan 2,29 kg plastik per kapita setiap tahun, menjadikannya negara kelima tertinggi di dunia sebagai penyumbang pencemaran laut. Gel, kamu tahu juga kajian dari Cornell University pada tahun 2024 menunjukkan rakyat Malaysia mungkin menelan 12 gram mikroplastik setiap bulan. Bayangkan, itu bersamaan dengan 3 keping kad kredit. Ew. Bila plastik dibuang ke sungai dan laut, ia menjadi mikroplastik yang dimakan oleh ikan dan udang. Coba bayangkan bila kita makan makanan laut itu, kita pun makan plastik juga. Nggak mustahil lah kalau alam sekitar tercemar. Kesehatan kita pun turut terjejas. Oke Lili, kita tahu plastik ini memudaratkan, tapi realitinya plastik ini murah, ringan, dan penting dalam industri. Makanan, perobatan, peruncitan, semua pakai. Itulah dilemanya. Di satu sisi kita perlukan plastik untuk kehidupan harian, tapi di sisi lain juga kita sedang merosakkan alam sekitar dan meletakkan generasi masa hadapan dalam bahaya. Peruncit pun mau untung, jadi terus bagi plastik sama pelanggan. Pengguna pun suka, sebab senang kan? Tapi bila sungai kotor, laut tercemar, semua saling tunding jari. Iya betul, dan kerajaan pun kadang-kadang kurang kuat kuasa dalam undang-undang. Jadi, siapa yang sebenarnya patut bertanggung jawab? Semua pihak lah, sebab inilah dilema moral yang perlu kita bincang bersama. Mengikut teori utilitarianisme Jeremy Bentham, tindakan yang baik adalah tindakan yang memberi manfaat paling besar kepada paling ramai orang. So, bila kita kurangkan penggunaan plastik, sebenarnya kita buat sesuatu yang baik untuk masyarakat dan alam sekitar secara keseluruhan. Kalau kita terus menggunakan plastik sesuka hati, kita abaikan hak generasi akan datang. Mereka mungkin tidak dapat melihat laut yang jernih, udara yang bersih. Semua itu kita ambil mudah hari ini. Betul. Tapi kan, dari pandangan falsafah alam pula, yaitu teori antroposentrisme, anggap manusia ini sebagai pusat alam, disebabkan sisa plastik mengancam kesejahteraan manusia itu sendiri. Maka pengurangan penggunaan plastik ini rasional demi kebaikan jangka panjang lah. Mengikut teori falsafah alam yaitu ekosentrisme pula, semua komponen alam seperti tumbuhan, tanah, air, dan udara mempunyai nilai intrinsik. Jadi kalau mengikut teori ini, menggunakan plastik berlebihan adalah tidak bermoral sebab ia merosakkan keseimbangan ekosistem. Oke, Lili. Sekarang kita kaitkan dengan matlamat pembangunan Mampan yang ke-13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Ramai tidak tahu, plastik sebenarnya dihasilkan daripada bahan bakar fosil. Jadi, proses membuat plastik ini akan melepaskan gas rumah hijau, yaitu gas beracun, seperti karbon dioksida dan juga metana. Dan bila dibakar, dia tambah pencemaran udara. Jadi, kita perlu kurangkan penggunaan plastik nih, maksudnya kita bantu kurangkan kesan perubahan iklim. Jadi di sini kerajaan sebenarnya memainkan peranan dengan membagi insentif kepada industri masalah alam dan melarang plastik sekali guna. Contohnya, kampanye pengurangan bag plastik yang merupakan inisiatif
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di seluruh bandaraya Kota Kinabalu dan menggalakkan ekonomi kita semula, yaitu konsep 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Oke Lili, secara pribadi lah kan, bila saya tahu pasal mikroplastik ini dan pencemaran laut, saya mulai rasa bersalah juga lah. Ya. Kadang-kadang memang senang ambil straw atau plastik nih kan, plastik bungkus, tapi kesan dia jangka panjang yang sangat besar. Sama lah, dulu saya pun pikir tanggung jawab kerajaan saja, tapi sekarang saya sadar setiap pilihan saya, walaupun kecil, sebenarnya ada impaknya. Iya, betul-betul. Saya pun sekarang bertekad sudahlah mau jadi pengguna yang bijak. Guna apa guna semula, kurangkan plastik bila beli barang. Ya, jadi kalau kita semua mengambil langkah kecil bersama, kita boleh mencapai SDG 13 dan jaga bumi kita untuk masa depan. Oke, itu saja daripada kami untuk episode kali ini. Isu plastik mungkin nampak biasa, tapi sebenarnya sangat besar impaknya kan? Ingat, bumi bukan warisan nenek moyang, tapi pinjaman daripada generasi akan datang. Jadi kita semua ada tanggung jawab. Jangan lupa follow podcast kami untuk lebih banyak sembang santai berisi macam ini. Jumpa lagi dalam episode seterusnya di Bersihkan pikiran Anda. Ingat, Sayangi bumi, kurangkan plastik. Bye.